Halo teman-teman, ini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai pelanggaran bisnis ethics yang pernah dilakuin oleh perusahaan Facebook. Sebelum masuk ke pendahuluan, kita kenalan dulu deh. Jadi kita ada 6 orang anggota. Ada Natasha Christie, ada Christine, ada saya sendiri, ada Arik, ada Jonathan Brilian, dan ada John Carlos. Nah, pembahasan kali ini akan mencakup yang pertama, latar belakang, kedua problem and solutions, dan yang ketiga kesimpulan. Bagian pendahuluan. Facebook atau sekarang lebih dikenal sebagai Meta. Siapa sih yang gak kenal dengan medsos ini? Platform ini didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman-teman kampusnya saat masih menempuh pendidikannya di Harvard University pada 4 Februari 2004. Sebagai salah satu pendiri, Mark memiliki tagline yang dimana sangat berikatan dengan perusahaan ini, yaitu Bringing the World Closer Together. Dan sekarang dengan adanya Facebook, banyak UMKM dan perusahaan ternama yang dapat mengiklankan produk dan layanan mereka di komunitas mereka masing-masing. Facebook juga membuat penggunanya dapat merasakan berbagai experience seperti membuat profil pribadi, berinteraksi tanpa peduli mengenai jarak, dan pengguna dapat membuat komunitas mereka sendiri. Tentunya perusahaan ini sangat berkaitan dengan data privasi pengguna, karena hampir 2,4 miliar pengguna menggunakan layanan platform Facebook, sehingga perusahaan akan menghadapi banyak tantangan seperti skandal yang terjadi. Bagian problem and solutions. Facebook pernah membuat banyak skandal seperti kebocoran data privasi pengguna dan digunakan tanpa persetujuan dari pemilik data tersebut. Skandal Facebook ini bermula pada saat Alexander Kogan, yang dimana adalah seorang peneliti, membuat aplikasi bernama This Is Your Digital Life, yang dikembangkan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dari pengguna Facebook. Setelah itu, Kogan mengumpulkan data pengguna Facebook dan menjualnya ke Cambridge Analytica, yang dimana merupakan perusahaan konsultan politik yang bekerja pada kampanye politik di Amerika Serikat. Cambridge Analytica menggunakan data tersebut untuk mempengaruhi opini publik hingga suatu saat skandal ini terungkap. CEO Facebook Mark mendapatkan tekanan dari publik mengenai skandal tersebut dan juga Cambridge Analytica dibubarkan pada saat itu juga. Wired, The New York Times, and The Observer melaporkan bahwa terdapat 50 juta pengguna Facebook yang terkena dampak kebocoran data, namun Cambridge Analytica berstatement bahwa mereka hanya mengumpulkan 30 juta profil saja. Facebook juga mengkonfirmasi bahwa adanya potensi kebocoran data lebih dari 87 juta pengguna, dan sebagian besar pengguna tersebut berasal dari Amerika Serikat. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan data pribadi di era digital dan bagaimana perusahaan-perusahaan teknologi mengumpulkan, menggunakan, dan mengelola data pribadi pengguna. He started his company with some friends at university. 14 years and billions of users later, Mark Zuckerberg found himself at the heart of America's democracy, delivering an apology. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. Mr. Zuckerberg is in Washington to explain how the personal details of Facebook users were collected without their permission by a data analysis company, Cambridge Analytica. That company denies any wrongdoing, but there are concerns here that the data may have been used to influence the outcome of America's presidential election. Do you think that you have an ethical obligation to notify 87 million Facebook users? Senator, when we heard back from Cambridge Analytica that they had told us that they weren't using the data and had deleted it, we considered it a closed case. In retrospect, that was clearly a mistake. We shouldn't have taken their word for it, and we've updated our policies and how we're going to operate the company to make sure that we don't make that mistake again. This hearing was conducted by people who perhaps wouldn't count themselves amongst the Facebook generation. The senators had been heavily briefed.
but they still had some basic questions. Well, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. I see. And yet Mr. Zuckerberg's inquisitors weren't slow in getting to the heart of the matter. Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. The smiles didn't stay for long. Dampaknya mulai dari adanya penurunan aktivitas pengguna Facebook menurun hampir 20%, lalu publik mengkampanyekan hashtag delete Facebook dan juga hashtag own your data, yang dimana mengusulkan bahwa Facebook harus meningkatkan transparansi dan memberikan pengguna mengenai kontrol atas data mereka. Publik merasa menggunakan media sosial tidaklah aman karena Facebook sendiri gagal melindungi data pengguna dengan baik, dan perusahaan-perusahaan menaruh kecurigaan kepada Facebook karena bisa saja Facebook memanfaatkan data perusahaan tanpa persetujuan mereka. Upaya yang dilakukan Facebook antara lain meminta maaf seperti ditampilkan di video klip sebelumnya, dan juga membayar $5 miliar untuk penyelesaian penyelidikan Federal Trade Commission terkait privasi, lalu juga membayar sebesar $100 juta untuk menyelesaikan tuntutan Securities and Exchange Commission Amerika Serikat, serta membayarkan uang damai terhadap pengguna aktif Facebook yang terdampak akibat skandal Cambridge Analytica. Bagian penutupan. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa pentingnya sebuah data privasi untuk dilindungi. Karena jika terjadi kebocoran data privasi, maka oleh kita sendiri maupun oleh pemerintah setempat seperti Uni Eropa yang mengesahkan sebuah UU yang bernama GDPR dengan tujuan mengatur perusahaan yang berkaitan data privasi pengguna dan beroperasi di Uni Eropa. GDPR memiliki 7 prinsip dalam perlindungan data, seperti lawfulness, fairness and transparency, purpose limitation, data minimization, accuracy, storage limitation, integrity, and confidentiality, and accountability. Sehingga perusahaan teknologi harus mengikuti dan mematuhi peraturan yang ada agar penyalahgunaan data privasi. Menurut kelompok kami, hal yang dilakukan oleh Facebook pada skandal Cambridge Analytica tahun 2019 adalah kesalahan yang fatal. Dan seluruh anggota kelompok sangat tidak menyetujui perilaku yang tidak sesuai dengan teori yang telah diajarkan pada season 7 mengenai ethical decision making, technology, and privacy in the workplace. Karena melanggar hak pengguna atas data mereka dan secara tidak langsung tidak menghormati hak asasi manusia. Dan akibat pelanggaran ini, media sosial ini diwaspadai oleh publik dan organisasi serta instansi pemerintahan. Dan dalam penyelesaiannya, Mark Zuckerberg selaku CEO menyelesaikan masalah ini dengan damai, yaitu meminta maaf dan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Dan menurut kami sendiri, hal yang dilakukan Facebook ini telah menjadi langkah yang tepat untuk memperbaiki keadaan. Selamat untuk kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Kalau kalian ingin melihat versi lebih lengkapnya lagi, kalian bisa mengakses paper yang telah kami buat. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin menyampaikan mohon maaf bila ada salah pengucapan yang bersifat menyinggung. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga hari kalian menyenangkan.